Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan membahas core value untuk tes BUMN tahun 2022. Siapa di antara teman-teman yang sudah mendaftar online untuk BUMN tahun 2022? Pasti kalian yang menonton video ini termasuk dari yang akan tes, teman-teman ya. Dan untuk registrasi online sudah tahu bahwa sudah ditutup, teman-teman ya, karena registrasi online dari tanggal 14 April sampai 25 April, teman-teman ya. Kalian sudah pastinya berhasil untuk registrasi karena sudah pengumuman tanggal 9 Mei sampai 11 Mei tahun 2022. Dan kali ini untuk teman-teman yang sebentar lagi tes, karena di website rekrutmen bersama itu tahap 2 adalah TKD dan core value BUMN itu dilaksanakan tanggal 19 Mei sampai 24 Mei tahun 2022. Semoga tidak ada perubahan, teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, silahkan buat kalian yang baru mampir di channel ini, Mimin sangat berharap kalian bisa menekan tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk tekan juga tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan prediksi-prediksi soal terbaru dari aku, teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai. Untuk TKD saya tidak bahas dulu, teman-teman ya, karena untuk core value lebih banyak diminta, teman-teman ya. Jadi nilai-nilai utama atau core value kali ini kita akan membahas untuk part 1. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu materi core value berdasarkan surat edaran yang sudah disebarkan oleh Menteri BUMN, teman-teman ya. Kita buka dulu bentar. Nah ini dia teman-teman, mungkin teman-teman sudah tidak asing, jadi yang ini saya skip saja, tidak saya bahas. Langsung saja ke isinya. Isinya ada beberapa, teman-teman, yaitu bisa disingkat dengan akhlak, teman-teman ya. Ada di sini amanah, definisinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku yang pertama memenuhi janji dan komitmen, kemudian yang kedua bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga adalah berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Kemudian yang kedua adalah kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian yang kedua membantu orang lain untuk belajar, dan yang ketiga adalah menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya adalah harmonis. Harmonis ini adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua suka menolong orang lain. Yang ketiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang selanjutnya adalah loyal. Definisinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah yang pertama, menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Kemudian selanjutnya adalah adaptif. Adaptif ini terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilakunya yang pertama, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Kemudian terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, dan yang terakhir adalah bertindak proaktif. Nah, kemudian materi yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif ini adalah membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku yang pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke teman-teman, kita kembali lagi untuk melihat apa sih contoh-contoh soal dari akhlak. Sebenarnya banyak yang bisa diangkat untuk prediksi soal ini ya, termasuk definisi-definisinya apa sih teman-teman ya. Tapi untuk video ini saya tidak membahas ke definisi, tapi lebih ke apa ya, keseharian kita teman-teman ya. Karena menurut saya dari beberapa prediksi-prediksi soal yang dibuat oleh teman-teman kita yang lain, dan juga dari yang sudah pernah melakukan tes BUMN maupun tes-tes yang lain seperti PNS dan lain sebagainya, itu biasanya yang keluar adalah kalau kaitannya dengan core value ini langsung ke keseharian kita, bagaimana sikap kita menghadapi orang lain. Oke,
Tanpa berpanjang kalam, kita langsung saja ke soal yang pertama. Pagi ini Anda seharusnya menghadiri meeting dengan klien. Akan tetapi 5 menit sebelum jadwal meeting, ibu Anda meminta bantuan Anda untuk mengantarnya ke tempat arisan yang membutuhkan waktu 6 menit. Tindakan Anda adalah A. Langsung mengantar ibu karena tidak mau durhaka. B. Jujur pada ibu bahwa Anda ada meeting. C. Menghitung kecepatan mobil terlebih dahulu kemudian mengambil keputusan yang tepat. Yang D. Meminta ibu menggunakan mobil online dan memesan untuknya. Kemudian yang E. Bergegas pergi tanpa mengantar ibu terlebih dahulu karena ia pasti mengerti. Nah teman-teman, untuk core value ini teman-teman kalau 5 choice-nya nanti teman-teman eliminasi jawaban-jawaban yang kira-kira memiliki poin yang rendah. Jadi langsung saja perkirakan 2 choice yang memiliki poin paling tinggi teman-teman ya. Nah di sini kita lihat kalian akan meeting. Kita aktifkan dulu penanya. Oke, kalian akan meeting dengan klien. Ini udah perjanjian teman-teman ya, udah janji. Akan tetapi 5 menit sebelum jadwal meeting. Jadi jadwal meeting itu tinggal 5 menit. 5 menit lagi teman-teman ya. Nah, ibu Anda meminta bantuan Anda yang membutuhkan waktu 6 menit, berarti lebih lama. Nah, ini akan mengakibatkan keterlambatan untuk jadwal meeting teman-teman ya. Ini akibatnya jadwal meeting Anda akan terlambat. Itu mengakibatkan berarti Anda tidak konsisten dengan apa yang Anda janjikan kepada orang lain. Itu teman-teman. Nah, sikap Anda bagaimana? Yang pertama, langsung mengantar ibu karena tidak mau durhaka, berarti ini dia akan telat. Gak usah diambil. Dia akan telat teman-teman ya. Jadi yang A ini kita eliminasi saja langsung. Gak usah dipikirkan ini poinnya berapa. Kalau dia tidak tepat, langsung saja eliminasi. Kemudian yang B, jujur pada ibu bahwa Anda ada meeting. Oke, sini jujur pada ibu Anda akan meeting. Sudah jujur berarti Anda tidak terlambat. Akan tetapi di choice B ini tidak memberikan solusi untuk si ibu. Jadi dia hanya bilang jujur pada ibu. Jadi di sini tidak menguntungkan dua pihak ya. Jadi dia memang tidak terlambat, tetapi ibunya tidak ada solusi di sini. Jadi ini kita eliminasi, untuk ibunya nggak ada solusi. Kita langsung ke C, menghitung kecepatan mobil terlebih dahulu, kemudian mengambil keputusan yang tepat. Di sini menghitung kecepatan mobil. Nah, kalau dia cepat menghitung kecepatan mobil mungkin akan menguntungkan ya, tapi kita nggak tahu apakah dia cepat atau lambat. Dan kemudian di sini teman-teman lihat dia akan mana dia? Kemudian mengambil keputusan yang tepat. Maksudnya dia setelah menghitung kecepatan mobil baru akan memutuskan mau ambil keputusan apa. Jadi masih ambigu apa sih keputusan yang akan mau diberikan. Jadi yang ini juga menurut saya tidak tepat karena tidak diberikan tidak secara tersurat apa sih solusinya gitu. Jadi di sini lebih ditekankan dia akan menghitung kecepatan mobil saja gitu, tapi tidak menerangkan apakah dia mau mengantar ibu atau tidak gitu. Nah, yang D, meminta ibu menggunakan mobil online dan memesan untuknya. Nah, di sini kalau menurut Mimin ini yang lebih tepat teman-teman. Kenapa? Karena dia meminta ibu untuk, dia sudah memberikan pengertian agar ibu menggunakan mobil online, kemudian dia memesankan untuk ibunya. Jadi ada tindakan agar ibunya tidak agar ibunya tetap ada yang mengantar dan dia juga tidak terlambat. Artinya kalau ibunya memesan mobil online, maka dia bisa langsung pergi. Itu kan teman-teman, berarti dia nggak terlambat. Kemudian ibunya juga bisa pergi gitu teman-teman ya. Jadi win-win solution. Menurut Mimin ini yang lebih tepat yang D. Nah, yang E ini bergegas pergi tanpa mengantar ibu terlebih dahulu karena ia pasti mengerti. Nah, ini tidak memberikan penjelasan apapun kepada ibunya ya. Jadi yang ini saya rasa yang D lebih banyak poinnya. Jadi untuk nomor 1 ini teman-teman, jawaban yang tepat menurut Mimin adalah yang D. Teman-teman boleh punya pendapat yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini termasuk materi untuk amanah teman-teman ya. Amanah karena sudah janji, karena dia sudah memiliki janji sama klien, jadi harus ditepati. Itu termasuk materi dari amanah gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hari ini pimpinan perusahaan meminta semua karyawan menggunakan aplikasi baru untuk memudahkan pekerjaan mereka. Perusahaan sudah memperkenalkan aplikasi secara singkat 2 hari yang lalu. Akan tetapi Anda hanya memahami sebagian sistem kerja aplikasi tersebut. Tindakan Anda adalah A. Izin membeli panduan aplikasi ke toko buku. B. Langsung mencoba aplikasi tersebut dan mencari referensi melalui internet. Yang C. Meminta kelonggaran untuk tetap menggunakan aplikasi lama karena lebih nyaman.
Yang D meminta karyawan lain untuk memandu, atau yang E meminta pimpinan untuk menjelaskan cara kerja aplikasi tersebut. Oke, untuk teman-teman yang mau ikut menjawab silahkan di pause dulu video ini. Oke, saya anggap sudah ya teman-teman ya. Nah, di sini kita mau lihat dulu apa sih masalahnya. Di sini teman-teman belum memahami sebagian sistem, padahal sudah dijelaskan 2 hari yang lalu. Dan hari ini 2 hari yang lalu dijelaskan, hari ini aplikasi tersebut diperintahkan untuk digunakan. Jadi sudah ada waktu belajar sebenarnya 2 hari teman-teman ya, sejak aplikasi ini diperkenalkan. Nah, tapi teman-teman belum memahami sebagiannya, nggak seluruhnya, sebagian sistem kerja. Nah, apa tindakan teman-teman? Kita lihat di sini yang A, izin membeli panduan aplikasi ke toko buku. Kenapa baru sekarang izinnya? Ini kalau Mimin langsung eliminasi saja teman-teman. Kemudian yang B, langsung mencoba aplikasi tersebut dan mencari referensi melalui internet. Jadi dia langsung mencoba yang ini, langsung mau mencoba aplikasi tersebut karena sudah hari ini harus pakai teman-teman, dan 2 hari yang lalu sudah diperkenalkan, otomatis dia sudah sedikit tidak sudah tahu teman-teman tentang aplikasi tersebut. Nah, di sini karena sebagian dia sudah paham juga, maka baik untuk langsung mencoba, langsung eksekusi gitu. Biasanya kan kalau kita aplikasi-aplikasi atau apa-apa yang terkait dengan software itu yang penting kita mau belajar. Jadi semakin kita belajar, semakin kita mencoba, semakin kita banyak tahu. Enggak, itu gitu enggak teman-teman ya. Begitu ya. Jadi ini langsung mencoba aplikasi tersebut dan mencari referensi melalui internet. Jadi kalau ada yang kesusahan cari referensi melalui internet. Ini kita keep dulu teman-teman, kita lihat yang lain dulu. Yang C, meminta kelonggaran untuk tetap menggunakan, nah ini nggak usah, untuk tetap menggunakan aplikasi lama. Berarti dia tidak mau maju, tidak mau beradaptasi dengan perubahan-perubahan baru yang lebih baik. Jadi ini langsung kita eliminasi. Saya yakin ini poinnya sedikit teman-teman. Yang D, meminta karyawan lain untuk memandu. Nah, ini karyawan lain tidak dijelaskan apakah yang lebih bisa atau tidak, tapi kita keep dulu nggak apa-apa ya, karena mereka juga kalau karyawan lain saya rasa mereka juga sibuk untuk mengerjakan tugas mereka teman-teman. Untuk sementara Mimin rasa yang B ini memiliki poin yang lebih tinggi daripada yang D teman-teman. Kemudian yang E, meminta pimpinan untuk menjelaskan cara kerja aplikasi tersebut. Padahal sudah dijelaskan 2 hari yang lalu. Kenapa harus meminta pimpinan? Pimpinan ini bisa jadi sangat sibuk teman-teman ya. Kenapa Anda sendiri yang tidak mengerti sebagai karyawan, kenapa bisa meminta pimpinan untuk langsung mengajarkan, padahal sudah diberikan waktu 2 hari teman-teman. Jadi yang ini saya rasa lebih sedikit poinnya dibandingkan yang B. Begitupun dengan yang D. Jadi jawaban yang tepat menurut Mimin yang memiliki poin paling tinggi adalah yang B teman-teman. Itu menurut Mimin ya. Silahkan teman-teman komentar kalau kalian beda pendapat. Ini termasuk dari materi kompeten. Jadi mau mencoba hal-hal baru dan mau beradaptasi dengan perubahan-perubahan termasuk teknologi ataupun yang lain-lainnya gitu teman-teman. Ini termasuk materi kompeten. Kita lanjut ke soal nomor 3 maaf. Oke, Anda sedang mengikuti seminar perusahaan. Para peserta seminar tidak hanya dari perusahaan Anda, melainkan dari berbagai perusahaan lainnya. Terdapat kegiatan yang dilakukan secara berkelompok saat seminar berlangsung. Kelompok Anda terdiri dari 5 orang dari perusahaan yang berbeda-beda. Sikap Anda adalah A, merasa minder dan meminta panitia mengganti anggota kelompok. B, hanya percaya pada anggota kelompok dari perusahaan ternama. C, biasa saja dan menjalankan kegiatan kelompok sesuai arahan panitia. Yang D, izin meninggalkan seminar karena materi inti sudah selesai. Atau yang E, tidak bersemangat karena tidak mengenal anggota kelompok. Oke teman-teman, kita lihat di sini masalahnya di mana sih? Masalahnya itu Anda ikut seminar di mana di sana ada kegiatan berkelompok yang anggotanya berbeda-beda. 5 orang dari perusahaan yang berbeda-beda. Gimana sih sikap di sini? Soal ini melihat bagaimana sih sikap teman-teman menghadapi keberagaman di Indonesia, termasuk keberagaman suku, keberagaman perbedaan latar belakang, perbedaan yang lain-lainnya teman-teman. Jadi kalau kita berbeda dengan orang lain, apakah kita tetap menghargai mereka gitu teman-teman ya? Itu yang mau dilihat dari soal nomor 3 ini. Nah, sekarang kita lihat yang A, merasa minder. Ini udah negatif. Merasa minder dan meminta panitia mengganti kelompok. Ini nggak usah, pasti poinnya sedikit teman-teman. Karena Anda tidak mau berbaur dengan orang lain yang berbeda. Kemudian yang B, hanya percaya pada anggota kelompok dari perusahaan ternama. Nah, ini nggak boleh juga.
hanya percaya pada anggota kelompok dari perusahaan ternama, karena belum tentu mereka yang terbaik. Jadi kita harus menerima siapapun dari perusahaan manapun, dari perusahaan yang udah besar maupun yang masih kecil, kita harus sama ya, adil bagaimana memperlakukan orang lain. Ini juga langsung aja eliminasi teman-teman yang B. Kemudian yang C, biasa saja dan menjalankan kegiatan kelompok sesuai arahan panitia. Kalau menurut Mimin ini memiliki poin lebih tinggi daripada AB, teman-teman. Kita keep dulu karena kita ya udah, kalau memang dibuatkan kelompok dari seminar perusahaan, karena kita lagi seminar teman-teman, dibuatkan kelompok, saya rasa ya udah biasa saja dan jalankan saja kegiatan sesuai dengan arahan panitia, meskipun latar belakang dari teman-teman kelompok kita ini, anggota kelompok kita ini berbeda gitu teman-teman. Kemudian yang D, izin meninggalkan seminar. Nah ini berarti dia tidak mau menyelesaikan seminar ya, kegiatan seminar, izin meninggalkan seminar. Ini eliminasi menurut Mimin. Tidak ada alasan kenapa dia izin. Mending kalau di choice ini ada alasan yang urgent gitu teman-teman, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ini nggak ada. Dia hanya izin meninggalkan seminar karena materi inti katanya udah selesai. Jadi ini eliminasi saja. Dan yang E, tidak bersemangat. Ini tidak bersemangat sudah negatif, eliminasi. Jadi di sini karena sudah 4 kita eliminasi, tentunya jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oh ya, ini termasuk materi dari, teman-teman sudah tahu kan, kalau teman-teman sebentar lagi nih mau tes pasti sudah hafal materi-materi dari akhlak ini. Nah ini termasuk dari materi harmoni, jadi menghargai keberagaman orang lain itu harmoni teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda diminta untuk mengerjakan sebuah proyek di desa terpencil dan terdalam. Setelah seminggu berlalu, Anda sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan dan harus menghubungi pimpinan perusahaan untuk memberikan laporan dan evaluasi. Akan tetapi Anda tidak mendapat sinyal sedikit pun di tempat tinggal Anda. Sikap Anda adalah A, mengirim laporan kemudian hari saat ada sinyal. B, menelpon teman agar memberikan bantuan. C, pergi ke rumah RT untuk menanyakan solusi. D, mencari sinyal ke tempat-tempat tinggi dan memungkinkan. Atau E, izin untuk melapor saat berada di kantor. Silakan teman-teman pause dulu video ini dan coba dijawab. Oke, kalau sudah kita sama-sama. Nah, Anda diminta untuk mengerjakan sebuah proyek ya di desa apa? Terpencil dan terdalam. Berarti ini jauh dari kota teman-teman ya. Nah setelah seminggu Anda menyelesaikan pekerjaan, harus menghubungi pimpinan perusahaan untuk memberikan laporan dan evaluasi. Ini di sini dikatakan harus teman-teman ya, harus menghubungi untuk memberikan laporan dan evaluasi. Akan tetapi tidak mendapatkan sinyal. Sini masalahnya adalah sinyal. Tindakan teman-teman apa kalau menghadapi sinyal yang buruk sedangkan teman-teman harus bekerja ya. Oke, yang A, mengirim laporan kemudian hari, ini bukan solusi teman-teman. Kemudian hari saat sinyal ada, padahal di sini sudah dikatakan bahwa harus teman-teman ya, harus ini berarti wajib. Jadi pilihan nomor A kita eliminasi. Kemudian yang B, menelpon teman agar memberikan bantuan. Mungkin ini terdengar baik teman-teman, tapi kita pikirkan bahwa menelpon teman bukan solusi. Kenapa? Karena di sini sinyalnya udah buruk. Ini bertentangan dengan sinyal yang buruk, jadi yang B juga bisa kita eliminasi. Kemudian yang C, pergi ke rumah RT untuk menanyakan solusinya. Ke rumah RT mungkin dia mau menanyakan tempat sinyal yang bagus. Oke, kita keep dulu teman-teman. Kita lihat dulu yang D, mencari sinyal ke tempat-tempat tinggi dan memungkinkan. Nah ini ada usaha untuk mencari sinyal ke tempat-tempat tinggi dan memungkinkan. Kemudian yang E, izin untuk melapor saat berada di kantor. Jadi dia izin untuk melapor saat berada di kantor. Padahal hari ini dia harus menghubungi teman-teman. Jadi mungkin ini bisa diambil sebagai tindakan, tapi bukan tindakan yang pertama menurut Mimin yang E ini. Jadi ini kita bisa eliminasi. Sekarang kita lihat antara C dan D, kira-kira mana sih yang memiliki poin 5 teman-teman ya. Apakah pergi ke rumah RT dulu atau mencari sinyal sendiri terlebih dahulu ke tempat-tempat tinggi dan memungkinkan. Oke, nah menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut Mimin, ya tepat banget. Jawabannya adalah yang D menurut Mimin teman-teman ya, memiliki poin 5, kemudian yang C ini 4. Itu menurut Mimin teman-teman. Oke, ini termasuk dari materi loyal itu teman-teman ya, materi loyal. Teman-teman kalau mau mengingat kembali kenapa sih ini materi loyal, silahkan teman-teman buka lagi materi loyal ini, tindakan perilakunya apa aja.
Ya, teman-teman, yang pertama menjaga nama baik perusahaan, karyawan, pimpinan dan lain sebagainya, bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi Mimin lihat yang di sini, yang kedua ini teman-teman ya. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi berkorbannya itu di mana sih? Kok nggak kelihatan misalnya, atau kata teman-teman? Berkorbannya di sini teman-teman. Tuh, mencari sinyal ke tempat-tempat tinggi dan memungkinkan. Jadi loyal itu paduan perilakunya. Yang kedua adalah rela berkorban untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain lebih besar, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Anda sedang mengikuti seminar terkait software terbaru yang akan digunakan perusahaan. Saat materi disampaikan, Anda merasa tidak paham pada salah satu hal terkait materi tersebut. Sikap Anda A. Langsung bertanya dengan percaya diri, B. Meminta teman untuk menanyakan hal tersebut, C. Bertanya langsung saat materi selesai disampaikan, D. Mencari tahu sendiri saat seminar selesai, atau E. Menduga-duga sendiri. Nah, menurut teman-teman yang mana? A, B, C, D, atau E? Oke, kita bahas bersama-sama. Di sini saat seminar berlangsung berarti ya, saat materi disampaikan Anda merasa tidak paham. Jadi saat materi disampaikan Anda tidak paham, sikap Anda apa? Yang A. Langsung bertanya dengan percaya diri adalah saat materi disampaikan. Kalau Mimin rasa ini kurang tepat karena orang sedang berbicara menyampaikan materi, langsung kita potong. Coba teman-teman bayangkan situasinya. Kalau misalkan ada seminar nih, banyak orang, tiba-tiba ada teman-teman nggak paham satu hal, terus teman-teman langsung angkat tangan kemudian memotong pembicaraan orang yang sedang seminar. Padahal nanti pasti ada waktunya untuk bertanya. Jadi kalau materi sedang disampaikan, maka kita dengarkan saja dulu. Siapa tahu nanti akan ada jawaban di akhirnya ya. Jadi ini menurut Mimin langsung bertanya dengan percaya diri. Mungkin kelihatannya positif teman-teman ya, tapi kita lihat materi sedang disampaikan. Jadi yang ini harus kita eliminasi teman-teman. Yang B. Meminta teman untuk menanyakan hal tersebut. Kenapa meminta teman? Kalau menurut Mimin lebih baik untuk menanyakan sendiri. Jadi yang B ini eliminasi saja. Yang C. Bertanya langsung saat materi selesai disampaikan. Kalau menurut Mimin ini lebih baik daripada AB. Kita keep dulu. Yang D. Mencari tahu sendiri saat seminar selesai. Ini ada kesempatan pasti untuk bertanya. Jadi kalau mencari tahu sendiri saat seminar selesai, saya rasa lebih banyak poinnya yang C teman-teman, ini kita eliminasi. Kemudian yang E. Menduga-duga ini juga saya rasa eliminasi saja. Jadi jawaban yang nomor 5 ini adalah yang C. Jadi kalau ada materi sedang disampaikan, teman-teman boleh bertanya saat materi selesai disampaikan. Ini termasuk materi dari proaktif. Jadi kalau ada teman-teman nggak tahu, jadi teman-teman harus mencari tahu. Itu namanya proaktif teman-teman ya, gitu. Meskipun ini pilihan-pilihan ini mencari tahu, tapi kita harus ambil mencari tahu yang paling tepat itu tindakan kita seperti apa dari semua pilihan-pilihan yang ini. Semuanya ini mencari tahu memang proaktif memang, tapi kita pilih mana sih sikap yang lebih baik, akhlak yang lebih baik gitu teman-teman ya. Nah itu menurut Mimin, silahkan komen jika kalian beda pendapat. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, Isya dan Bella adalah dua rekan yang tidak pernah akur dan saling menghindar satu sama lain. Suatu hari atasan membuat mereka menjadi satu tim dalam sebuah proyek. Sikap Bella seharusnya A. Menolak pekerjaan tersebut, B. Menerima pekerjaan tersebut dengan syarat jadi pemimpin proyek. Yang C. Menerima pekerjaan tersebut dengan syarat Isya harus diganti. D. Menerima pekerjaan tersebut dan bekerja sebisanya. Atau E. Menerima pekerjaan tersebut dan bekerja maksimal. Oke teman-teman, seperti biasa untuk yang nomor 6 ini, karena ini soal terakhir, silahkan kalian jawab di kolom komentar jawaban kalian apa. Dan jangan lupa sertakan juga alasan teman-teman. Nah silahkan kalian pertimbangkan mana sih dari materi akhlak ini yang sesuai dengan kasus Isya dan Bella ini teman-teman ya. Oke, silahkan komen di kolom komentar karena Mimin sangat berharap kalian meramaikan video ini teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, Mimin harapkan kalian mau untuk klik like, kemudian komen, dan jangan lupa untuk subscribe juga dan nyalain tombol lonceng kalian biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku atau prediksi-prediksi soal terbaru dari aku. Dan jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.